Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Bakalpata dengan NIM 33372300004. Saya dari program studi informatika dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Teknik. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas pembuatan game dua dimensi menggunakan Unity. Tugas ini tujuannya itu buat objek 2D yang dapat digerakkan secara bebas oleh pengguna. Jadi digerakkan dengan WASD ataupun dengan tanda panah. Juga bisa putar balik arah secara dinamis sesuai arah pergerakannya. Oke, langsung kita mulai aja dari tahap awal yaitu proses pembuatan proyeknya. Let's go. Oke, untuk penjelasan awal-awalnya itu pertama-tama saya membuka Unity. Teman-teman semua ini sudah terbuka, tapi saya akan menjelaskan dari awalnya. Pertama-tama itu saya membuka Unity Hub dan membuat proyek dengan template 2D. Setelah proyek terbuka, saya membuat beberapa folder untuk mempermudah pengelolaan file, seperti folder script, scene, dan aset. Lalu kemudian saya juga membuat sebuah objek player menggunakan sprite kotak atau di sini saya sudah membuat ini dapat dari dosen saya. Jadi tinggal saya drag aja langsung kayak gini misalkan. Contohnya. Oke, kita lanjut. Eh, jadi teman-teman juga bisa bikin si playernya itu pakai misalkan di sini 2D object sprite. Terus nanti teman-teman pilih square. Nah, nanti scale-nya teman-teman bisa tambahin aja misalkan 5, 5. Nanti ini bisa dijadiin buat player itu teman-teman semua. Oke. Di dalam inspektor sendiri saya tambahin rigid body sama box collider. Nah, ini box collider dan juga rigid body-nya. Untuk menambahkan rigid body dan box collider itu teman-teman pencet player lalu cari saja langsung box collider. Nah, itu sudah terdapat langsung di Unity-nya dan juga rigid body-nya juga ada. Nah, oke, kita lanjut. eh jadi karena saya ini pengen membuatnya bergerak bebas ya teman-teman. Karena ini bukan platform. Jadi di rigid body itu di sini kan ada gravity scale. Nah, gravity scale ini untuk misalkan kalau misalkan teman-teman itu dipakainya untuk yang sorry bentar, di game yang 2D platform. Nah, kalau misalkan contohnya itu yang Snake atau yang game-game Snake itu kalau teman-teman tahu. Nah, itu kita tidak menyantumkan gravity scale. Jadi di sini gravity scale-nya kita ubah ke nol. Soalnya penting teman-teman, biar objek itu nggak jatuh ke bawah dan nggak bisa digerakkan secara horizontal maupun vertikal. Oke, mungkin kita lanjut aja ke penjelasan dari scriptnya. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Jadi setelah kita menyiapkan objeknya, yaitu si playernya, kita langsung membuat scriptnya. Di sini kita klik kanan aja, langsung create. Dan di sini ada scripting, kita pilih empty C subscript. Nah, di sini teman-teman semua bisa pakai nama apapun. Di sini saya memakai movement player dan di sini juga
Saya sudah ada skripnya, jadi kita langsung buka aja skrip. Nah, ini sudah terlihat skripnya. Jadi setelah saya membuat folder script, itu saya menuliskan kode-kode ini. Jadi apa sih artinya kode-kode ini? Nah, script ini memungkinkan buat teman-teman itu bikin objek player tersebut itu bisa bergerak ke semua arah menggunakan tombol panah atau WASD. Di bagian update sendiri, saya mengambil input arah gerak dari pemain, kemudian menghitung sudutnya, menghitung sudut arah gerak si player itu pakai mat atan, juga memutar player ke arah tersebut dengan fungsi RB rotation sama dengan angle. Sedangkan di fix update sendiri, saya memindahkan posisi player berdasarkan input yang diterima dikalikan dengan kecepatan gerak dan waktu. Dan metode ini, gerakan menjadi lebih halus, juga rotasi objek selalu menyesuaikan arah geraknya, baik ke atas, bawah, kanan, atau kiri. Oke, teman-teman semua, kita lanjut. Jadi di tembok-temboknya juga itu jangan lupa ditambahin box collider juga, karena kalau misalkan tidak ditambahkan box collider, itu dia akan lolos. Misalkan di sini kita coba kita nonaktifkan box collidernya. Kita akan coba kita sekalian demo juga ya teman-teman. Kita tunggu aja loadingnya. Nah, ini kita coba gerakan pakai WASD. Dan ini kita coba pakai panel. Tuh. Kalau misalkan box collidernya tidak diaktifkan, itu bakalan nembus ke temboknya. Tapi kalau misalkan yang aktif, dia akan mentok kayak gini ya teman-teman. Sini pembuktiannya. Nah, misalkan ini kita aktifkan lagi box collider. Nah, di sini tadi mentok kan. Nah, ini karena ada box collider ya. Nah, sedangkan di sini juga nggak ada. Oke, kita coba lagi. Apakah benar atau tidak? Nah, sudah jawab belum ya? Nah, jadi dia mentok kalau misalkan dia ke tembok. Nah, kenapa tembus ini? Karena saya tidak memakai moving kamera. Nah, ini nggak bisa muter ya, teman. Bisa kiri ini juga. Oke. Jadi berikut itu demonstrasi dari game yang sudah saya buat saat saya menekan tombol arah panah atau tombol WASD. Objek player bisa bergerak bebas ke segala arah, teman-teman. Jadi saat saya mengubah arah secara mendadak, misalnya dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah, misalkan kayak ini. Yang tadi saya bilang, jadi objek tersebut itu langsung berputar mengikuti arah tersebut. Nah, seperti ini tuh, Mbak. Kita coba langsung. Nah, ini jadi kita melihat dari mukanya ya. Mukanya langsung berubah. Misalkan nih ke atas, ke bawah. Nah, kiri, ke kanan. Oke. Sini sudah aman ya teman-teman. Jadi walaupun kita jalannya miring, nanti akan tetap dia ke atas atau ke bawah mukanya. Kayak gitu. Jadi ini nunjukin bahwa rotasi objek itu bekerja secara dinamis sesuai arah input dari pemain. Walaupun ketika kita ke kiri itu mukanya agak terbalik ya teman-teman semua.
Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman semua. Jadi kesimpulannya pada project yang saya buat kali ini untuk tugas harian ini. Jadi pada project ini saya sendiri itu berhasil membuat objek 2D yang dapat dikontrol secara bebas oleh pemain dan bisa berputar arah sesuai gerakannya. Juga proses ini melibatkan setup di Unity, pengaturan rigid body 2D, serta scripting untuk input dan rotasi. Sekian video yang saya presentasikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.